Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Bapak harap kabar anak-anak Bapak semuanya yang beberapa hari yang lalu tidak bisa hadir ke sekolah sudah membaik ya, dan semoga hari Senin nanti anak-anak semua yang tidak hadir di beberapa hari yang sebelumnya ini dikarenakan flu, batuk ataupun sakit dapat kembali hadir lagi di hari Senin nanti. Oke, di video kali ini Bapak akan menyampaikan rangkuman materi yang mana materi ini sudah Bapak sampaikan kepada teman-teman kalian selama beberapa hari, lebih tepatnya 3 hari yang lalu. Ya, materinya yang pertama yaitu ini mengenai kalimat minta tolong. Ya, apa sih kalimat minta tolong itu? Anak-anak mungkin pernah mendengar atau bahkan pernah berucap kalimat minta tolong mungkin kepada ayah, ibu, atau adik, atau mungkin kakak kalian ya. Ya, kalimat minta tolong itu memiliki makna adalah kalimat yang diucapkan seseorang untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Yang mana artinya ketika kita mengucapkan kalimat tolong itu, kita sedang memerlukan bantuan dari orang lain. Atau mungkin kita yang sedang kesusahan sehingga kita mengucapkan kalimat tolong itu untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Ya, yang mana kita ini sebenarnya kan sebagai makhluk sosial ya, tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita membutuhkan yang namanya orang lain untuk membantu kita dalam kehidupan ini. Ya, oke. Contoh dari kalimat tolongnya itu, yang pertama ini adalah tolong ambilkan bola itu. Dimana di kalimat tolongnya ini si kita anggap seseorang ini dia meminta tolong kepada orang lain untuk mengambilkan bola itu, ya. Terus contoh yang kedua yaitu, bisakah kamu menolongku mengangkat kue-kue ini? Nah, di contoh yang kedua ini dia meminta tolong kepada seseorang atau temannya ini untuk membantunya mengangkat kue-kue itu. Ya. Tetapi perbedaannya yaitu dari kalimat tolong nomor satu dan nomor 2 adalah yang nomor satu itu lebih ke arah perintah. Ya, jadi dia memerintahkan langsung tolong ambilkan kue itu. Sedangkan yang nomor 2 itu dia bertanya dulu, mau nggak kamu nih nolong aku gitu. Bisa nggak kamu nih nolong aku gitu. Ya, itu kalimat nomor 2. Ya, beda dengan yang pertama. Yang pertama tuh lebih dominan, dia meminta langsung tanpa bertanya bersedia atau tidaknya orang yang kita mintai tolong ini membantu kita atau tidak ya. Berbeda dari yang nomor 2, dia bertanya terlebih dahulu kepada lawan bicaranya atau kepada seseorang yang ingin dia mintai tolong untuk membantunya membawakan kue-kue itu. Jadi dia bertanya terlebih dahulu di situ. Oke. Nah, yang kalimat pertama tadi kan dia meminta tolong ambilkan bola itu. Ya, bisa anak-anak lihat di sini ada banyak berbagai macam bola ya. Warna-warni, ada yang warna navy, kuning, pink, hijau, coklat, oranye, dan kuning, biru, kuning ya. Oke, sebelumnya coba yuk kita hitung dulu ada berapa banyak jumlah dari bola-bola ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, ada 14 jumlah bola yang ada di sini atau yang ada pada gambar ini ya, ada 14. Nah, di dalam angka 14 ini ada yang namanya penempatan. Nah, kemarin sudah Bapak jelaskan penempatan dalam bilangan cacah. Ya, kalau misalkan angka yang paling kanan ini, ya, yang ini, sebentar Bapak ganti warnanya. Nah, angka yang paling kanan ini dinamakan dengan satuan.
Sedangkan angka yang nomor 1 ini yang berada di sebelah kirinya itu dinamakan dengan puluhan. Di sebelah puluhan itu nanti ada yang dinamakan ratusan, ribuan, dan bahkan sampai jutaan mungkin ya. Bukan mungkin lagi sih, memang iya sampai jutaan ya. Nah gitu. Dan kemarin itu Bapak ada menjelaskan sama teman-teman kalian bahwa ini adalah contoh penjumlahan bilangan cacah. Seperti apa contoh penjumlahannya? Contohnya misalkan seperti ini. Ya, 34 ditambah dengan 6. Ketika menghitung seperti ini, yang harus anak-anak ingat adalah menghitung dari bagian yang paling kanan terlebih dahulu, atau di bagian penempatan angka satuannya. Di mana itu? Yaitu ada di sini. Nah, ya, antara angka 4 dan 6. Ya, ini merupakan angka satuan. Ini dulu kita jumlahkan. Ketika bagian ini sudah selesai, baru kita pindah ke bagian sebelahnya. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 4 ditambah 6 itu menghasilkan angka menghasilkan angka 10. Ya. 10-nya gimana nulisnya? 10-nya jangan anak-anak langsung tulis seperti ini ya. Ini salah kalau anak-anak langsung nulis seperti ini. Ya. Nulisnya itu 10-nya sebentar. Nulisnya itu ya, nolnya di sini, satunya di sini, di atas 3. Kenapa? Karena satunya ini penempatannya yaitu di puluhan, seperti ini. 1, 0, 10. Ya, nolnya ini adalah satuan dan satunya ini adalah puluhan. Dan dia ditempatkan sesuai dengan dimana penempatannya itu atau posisinya. Jadi kalau misalkan satuan ya di satuan, puluhan ya di puluhan. Ya, karena menghasilkan angka 10 yang mana nolnya itu adalah satuan dan satunya itu ada puluhan, maka yang satu yang puluhan ini dipindahkan atau ditaruh di atas angka 3. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 3 ini menghasilkan angka 4. Jadi 34 ditambah 6 itu hasilnya adalah 40. Oke, contoh yang selanjutnya apa hapus? Kok susah ya? Sorry. Ya nggak apa-apa ya. Oke, contoh selanjutnya misalkan anunya puluhan. Bukan. Kita ambil yang ratusan deh sekarang. Misalkan 348 ditambah dengan 6. Ingat, bagaimanapun banyak bilangannya, kita harus tetap menghitungnya dari yang paling kanan, yaitu di bagian angka satuannya. Jadi kita hitung yang ini ya dulu. 8 ditambah 6 ini hasilnya adalah hasilnya adalah 14. 4-nya kita tulis di bawah bagian satuan karena memang posisinya itu satuan, dan satu yang puluhan itu kita taruh di atas 4. Nah, kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 4 itu sama dengan 5. Dan karena 3 ini tidak memiliki teman atau dari angka puluhannya tidak
melebihi dari 10 atau tidak angka 10, maka 3-nya ini dia langsung turun ke bawah, yang mana 348 ditambah dengan 6 itu menghasilkan angka sebesar 354. Oke, dan contoh selanjutnya kita coba misalkan dia dihitungnya sama angka puluhan, ratusan sama puluhan. Oke, misalkan dia dihitungnya angka aduh sorry, satuan sama puluhan. Bukan satuan sama puluhan, ratusan sama puluhan, sorry ya. 392 ditambah 28. Misalkan seperti ini, ya. Tetap diingat kita harus menjumlahkan dari yang paling kanan, yaitu angka ini, bagian satuannya, yaitu 2 dan 4. Kita selesaikan dulu yang ini, baru nanti lanjut yang di sebelahnya. Oke, nah sekarang coba kita hitung dulu. 2 ditambah 8 itu hasilnya adalah, hasilnya adalah 10. Ingat yang kita tulis adalah nolnya saja, satunya kita taruh di atas atau di sebelah angka di bagian puluhannya. Ya. Kemudian ketika ini sudah selesai, kita lanjut ke bagian angka puluhannya. Jangan lupa angka satunya ini dijumlahkan, jangan ditinggal. Jadi kita jumlahkan dulu ketiga angka ini ya, karena menjadi 3 angka. Kita jumlahkan dulu, 1 ditambah 9 sama dengan 10 ya. 10 ditambah 2 sama dengan 12 ya. 12-nya itu sama seperti yang di bagian satuan ini ditulisnya. Kita tulis angka 2 di sini, dan satunya itu kita tulis di atas 3 sini, bukan di bawah sini. Satunya, kalau misalkan ditulis satunya di bawah sini, terus di satu di apa 3-nya ini turun, hasilnya adalah 3120. Kan banyak banget minusnya ya. Salah kalau misalkan seperti itu. Yang benar adalah hanya angka 2-nya aja yang ditaruh di sini, dan angka satunya ditaruh di atas angka 3. Nah, setelah itu dijumlahkan 1 ditambah 3. Ini hasilnya adalah 4. Jadi penjumlahan antara bilangan 392 dengan 28 hasilnya adalah 420 ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari Bapak. Kalau misalkan belum ada yang dipahami atau masih bingung, bisa ditanyakan terlebih dahulu ya dengan orang tua kalian, ayah ibu kalian. Nah, kalau misalkan masih bingung juga, nanti di hari Senin kita akan bahas bersama-sama soalnya ini ya. Untuk kuis tugas nanti akan Bapak share di grup ya, di grup kelas atau mungkin di link videonya di bawah ini deh. Bapak share di sini, jadi anak-anak tinggal langsung download file PDF-nya, diselesaikan di buku tulis. Nah, nanti selesai di buku tulis itu hari Senin, kalau misalkan anak-anak sudah turun sekolah, kumpulkan dengan Bapak. Kalau misalkan belum turun, nanti aja tunggu kalau misalkan anak-anak sudah turun ke sekolah. Dan ingat, jangan dipaksakan ya kalau misalkan memang belum fit di hari Senin nanti untuk bersekolahnya. Kalau misalkan sekiranya masih flu, masih pilek, masih demam, angka baiknya istirahat dulu di rumah sampai memang kondisinya benar-benar fit dan sehat ya. Karena yang kita tahu juga bahwa virus corona ini mulai meningkat lagi nih beberapa hari belakangan ini ya. Makanya pada saat itu anak-anak dipulangkan ke rumah karena takutnya, kita ya nggak mau hal ini terjadi ya, tapi takutnya hal ini terjadi. Jadi untuk itu kita menghindarinya ya. Makanya pada saat itu anak-anak dipulangkan ke rumahnya masing-masing untuk beristirahat. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari Bapak di penjelasan pada video kali ini, video rangkuman materi pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya kepada anak-anak Bapak semuanya.
yang tetap semangat ya, meskipun hanya melalui video ini tidak em, memutuskan semangat anak-anak semua untuk tetap belajar. Oke, mungkin sekian dulu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.